Hai, mungkin penampilan saya hari ini agak beda karena memang saya sedang isoman. Jadi saya positif COVID dan saya kena varian Delta, jadi lumayan agak menyakitkan, ngilu, pusing gitu ya. Dan saya sempat vertigo. Jadi lucu juga ya, sejak awal COVID ya keluarga saya ada yang kena 2 kali, bahkan ada yang kena 3 kali. Saya nggak pernah kena loh, serius. Jadi orang bilang mungkin fisik saya bagus atau saya selalu happy gitu, cheer up. Tapi finally akhirnya saya kalah juga ya, meskipun saya sudah booster. Tapi mungkin karena saya sudah mulai keluar dari rumah, saya mulai bertemu banyak orang, saya mulai menghadiri kegiatan-kegiatan publik, kemudian saya sudah mulai mengajar, dan ya akhirnya saya kalah karena mungkin waktu itu imun saya juga drop. Jadi buat Anda selalu jaga kesehatan, tetap berolahraga, minum vitamin, dan tetap jaga protokol kesehatan. Jadi pakai masker jangan lupa, dan selalu bawa sabun atau semprot-semprot ya, disinfektan. Oke, sejak tahun 2020 hingga awal 2022 atau akhir 2021, bisnis pariwisata mengalami kehancuran luar biasa. Travel agent yang semula membuka kantor di gedung-gedung perkantoran atau di mall, sudah tidak lagi sanggup untuk mengcover biaya operasional dan memilih untuk memindahkan bisnisnya ke rumah. Travel agent yang semula dilakukan secara konvensional dengan operasional secara manual, terpaksa harus dilakukan dari rumah secara online. Hal ini tentunya memiliki challenge tersendiri. Di video kali ini, saya akan langsung to the point bagaimana menjalankan bisnis travel agent dari rumah secara online. Buat yang baru pertama kali bertemu dengan saya, hai, saya Madeline Sophie. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini saya berbagi tips seputar pemasaran secara online bagi para pemula dengan menggunakan apps yang mudah, murah, bahkan gratis. Kita mulai dari basic dulu. Yang pertama, karena kita lakukan secara online dari rumah, kita harus menggunakan strategi pemasaran dengan memilah produk dan target pasar. Seperti kita ketahui, pasca pandemi, masyarakat memilih untuk berwisata ke tempat-tempat terbuka, seperti wisata aktivitas, misalnya rafting, diving, trekking, balon udara, dan tempat yang memiliki suasana alam yang menenangkan, seperti staycation di hotel yang mewah, di lokasi yang tenang atau entah di mana gitu ya, atau camping dengan camper van di seputaran air terjun. Anda bisa memilih jenis wisata yang paling Anda rasa Anda mampu dan Anda paling kuasai. Jadikan itu sebagai produk niche Anda. Mengenai jenis-jenis produk wisata, saya akan bahas di video yang lainnya. Setelah kita menentukan produk niche kita mulai memilah target yang akan sesuai dengan produk kita, atau kita sebut sebagai fitting strategy. Karena sangat penting untuk memilah target pelanggan. Kita tidak mungkin menjual produk kita kepada semua orang. Yang ada, Anda hanya capek dan hasilnya tidak maksimal. Karena menjual kepada semua orang sama aja dengan menjual ke bukan siapa-siapa. Dan sekarang kita bisa menentukan dengan mudah, baik itu geografik ataupun demografik dari calon pelanggan itu dengan melihat sosial media yang mereka gunakan. Yang kedua, cari dan kenalan dengan supplier yang dapat membackup Anda, di mana mereka akan memberikan akses untuk melihat ke inventory mereka, bahkan melihat harga-harga mereka. Tapi tentunya semua itu nggak ada yang gratis. Pasti ada modal atau komitmen fee. Ciptakan basic unit ekonomi usaha Anda. Jadi ya Anda melihat berdasarkan perjanjian Anda dengan supplier, apakah nanti harganya dengan komisi atau dengan net, atau Anda harus menginvest seperti floating deposit. Setelah itu Anda kalkulasikan dengan matang. Ketiga, Anda butuh local travel agent atau tour operator. Anda menjual secara online, tetapi tamu Anda dan pelanggan Anda akan menikmati servis dan layanan di lapangan. Apa saja bisa terjadi loh. Misalnya nih, seharusnya mereka pulang, tetapi pesawat yang akan digunakan itu mendadak delay 6 jam. Tamu Anda bingung. Anda juga bingung karena Anda tidak ada di tempat. Anda bisa minta tolong dari local travel agent atau tour operator Anda untuk membawa tamu Anda pergi mungkin shopping atau pergi ke satu tempat yang belum dikunjungi sebelum. Atau bisa jadi makanan yang dihidangkan tidak sesuai dengan perjanjian yang Anda berikan. Misalnya restorannya tutup, atau bus atau mobil yang digunakan mogok, atau AC kah mati. Aduh, banyak banget persoalannya. Dan Anda nggak ada di situ. Dan di situ Anda membutuhkan travel agent lokal yang bisa
membantu. Yang keempat, teknologi. Teknologi untuk travel agent online yang sederhana. Misalnya, Booking Engine. Booking Engine adalah core untuk semua otomatisasi booking untuk travel product. Jadi sistem booking produk-produk travel otomatis terhubung dengan inventory dan rate dari supplier. Ini biasanya digunakan oleh OTA atau online travel agent atau destination management company, DMC yang sering disebut sebagai travel agent atau airline. Booking system ini mempunyai kapabilitas untuk dapat melakukan pemesanan atau bookingan, mengenerate PNR atau passenger name record, kode itu ya, kode-kode, kemudian issuing tiket atau voucher. Dan salah satu fungsi dalam booking system adalah payment gateway. Kalau ada yang beli ya harus ada yang bayar. Tetapi sebagai travel agent dari rumah atau pemula atau Anda tentunya belum bisa punya payment gateway. Nah, di dalam booking system ini sudah ada payment gateway-nya. Jadi biasanya customer kita yang sudah booking itu data-data semuanya akan terkirim ke supplier dan nanti itu akan diolah pembukuannya. Booking engine ini juga sebenarnya bisa diakses langsung oleh pelanggan. Jadi misalnya ada websitenya gitu ya, atau mobile apps itu juga bisa langsung. Nah, kalau misalnya Anda bisa bikin bookingan, membuat bookingan secara online, tapi Anda nggak punya payment gateway, ya udah Anda lakukan aja secara manual di back office. Contoh-contoh dari booking engine, misalnya kalau travel agent itu punya yang disebut sebagai dynamic package. Nah, misalnya menjual produk tour 1 hari atau 2 hari yang terdiri dari ABC, kemudian yang berapa hari terdiri dari kota-kota ABC gitu ya. Nah, ini mereka mau combine dan sebagainya. Ini semuanya bisa dibuat secara dinamis ya oleh customer atau oleh end user, dijadikan satu paket tour. Kalau hotel dan airlines, booking engine-nya biasa terkoneksi dengan inventory mereka. Orang yang cek di website tersebut, misalnya mau pergi pada tanggal 20 November, nanti di tanggal itu akan kelihatan berapa seat yang berapa ekonomi, berapa business class, seperti itu. Atau di hotel juga, apakah masih ada beberapa kamar dengan tipe-tipe tertentu. Seperti itu langsung tersambung. Nah, kalau car rental itu booking engine-nya terkoneksi dengan property management system. Tadi saya sempat bicara mengenai back office. Apa saja sih yang harus ada di dalam back office? Ada 4 hal. Yang pertama adalah revenue manager. Di divisi ini, mereka biasanya akan memanage berapa sih keseluruhan komisi yang didapat. Berapa sih harga hasil negosiasi. Atau kalau kita punya harga net, kita jualnya itu berapa sih? Supaya bisa compete dengan kompetitor di luar sana, bisa tetap bersaing di pasaran sana, tetapi kita tetap untung. Nah, ini ada revenue manager. Yang kedua adalah booking management. Di dalam booking management ini adalah mencatat dan mengatur seluruh bookingan klien dari supplier. Yang ketiga adalah marketing tools management. Kadang kan kita juga memberikan kupon ya, atau memberikan diskon untuk customer. Yang keempat adalah financial analytics. Adalah laporan di level manager dan direktur mengenai perkembangan perusahaan. Apakah perusahaan ini sehat atau sedang tidak sehat kayak saya nih. Yang terakhir adalah gimana caranya travel agent mendapatkan uang. Semua bisnis pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, realita aja. Nggak ada orang yang membuka usaha, tapi saya bikin usaha bukan untuk cari untung. Please deh, ya. Atau yang sering saya dengar sih, kebanyakan saya buka usaha tapi saya nggak mau untung besar-besar. Cukuplah, gitu ya. Tapi untung kan? Semua juga mau untung. Nggak mungkin kalau Anda buka usaha untuk nggak cari uang, ya udah lupain aja. Ngapain buka usaha gitu. Mungkin Anda bisa lebih cocok untuk membuat kayak organisasi nirlaba, yayasan, dan sebagainya. Itu cocok kalau Anda nggak mau banyak. Yang terakhir adalah gimana caranya travel agent mendapatkan uang. Ada 3 macam supplier di mana Anda bisa menghasilkan uang. Yang pertama, buat Anda yang masih pemula dan sulit mendapatkan supplier, Anda bisa mencari wholesale yang bisa menawarkan kepada Anda white label. Jadi di dalam booking engine tersebut ada logo perusahaan Anda. Booking engine ini bisa di-input atau bisa diimplan di dalam website. Yang kedua adalah wholesale atau reseller yang akan memberikan kepada Anda harga net. Jadi Anda tinggal naikin aja harga jualnya berapa. Tapi jangan lupa, Anda harus melihat juga harga di pasaran berapa. Dan harga net ini tidak menutup kemungkinan untuk masih bisa dinegosiasi. Misalnya, Anda akan membeli dengan jumlah tertentu secara berkala. Ya, mungkin mereka bisa pikir-pikir lagi untuk berikan kepada Anda harga di bawah net. Yang ketiga adalah direct supplier, di mana Anda bisa mendapatkan komisi. Karena biasanya dari direct supplier ini, customer itu bisa mengakses juga ke dalam sistem mereka dan bisa melihat harga yang sama dengan yang Anda lihat. Nah, jadi kalau dari seperti ini, Anda sebagai travel agent bisa mendapatkan komisi. Kenapa? Karena Anda juga merupakan kepanjangan tangan mereka atau marketingnya mereka juga. Baik, demikian
tips dari saya untuk kali ini bagaimana caranya menjalankan travel agent dari rumah secara online. Semoga ini bermanfaat, dan kalau Anda suka, Anda bisa share video ini supaya lebih banyak orang lagi bisa buka usaha travel agent dari rumah. Tapi jangan lupa, legalitas itu penting. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Bye.